ketika kita hendak melakukan kebaikan, tapi mungkin di tengah setelah ide-ide bagaimana melakukan kebaikan itu muncul, baru kita berpikir itu. Lalu kemudian mencari, lalu kemudian ikhtiar. Semut tadi bukan berarti kemudian tidak perlu gula, tetapi dia selalu mencari apa yang bisa membuat dia hidup. Pertanyaan untuk semut adalah, apa coba yang paling penting biasanya yang disukai semut? Biasanya ada titik-titik, ada semut. Titik-titik apa? Maka ada gula, ada semut. Berarti yang paling disukai semut dianggap penting adalah gula. Sekarang pertanyaan saya, apakah semut tadi ketika di sana ada gula? Tidak ada. Tapi dia bisa hidup? Insya Allah bisa. Kenapa? Karena dia berpikir bahwa how to survive, bagaimana bisa bertahan hidup, itu tidak harus dengan gula. Sekarang saya tanya kepada masyarakat hedon kita ini ya, materialistis. Apa yang paling penting dari kita? Jujur. Uang. Uang. Apakah kalau tidak ada uang kita tidak bisa hidup? Ya tentu sulit. Karena sekarang semuanya membutuhkan uang. Jujur itu begitu. Tapi apakah itu satu-satunya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Dimanapun dulurku berada, salam dari saya. Saya sedang berada di Surabaya, sedang bersama dengan dulur-dulur para aktivis penggerak pemberdaya umat. Untuk saya sedang memberikan pelatihan di bidang resources rising atau di bidang penggalangan sumber daya. Nah, yang ingin saya ceritakan adalah sedikit proses dari pelatihan ini. Pelatihan ini selama 2 hari, yang memang saya mendesain pelatihan ini untuk mengembangkan wawasan agar dulur-dulur semuanya, siapapun itu berpikir out of box. Berpikir di luar kotak yang selama ini mungkin dipahami bahwa jika biasanya nih ya, memulai kegiatan itu mana dananya gitu. Kalau bikin apa-apa, mana dananya? Selalu berpikir fun-minded. Apakah tidak penting? Penting. Cuma, tadi saya juga berdiskusi dengan para peserta. Saya coba usulkan sebuah pertanyaan. Ketika kita memulai sesuatu, memulai sebuah aktivitas, memulai sebuah program, memulai sebuah kegiatan, dimulai dari pertanyaan awal. Dari mana dananya? Ada beberapa hal yang berbahaya, dulur. Pertama, itu bisa memangkas ide kreatif. Orang belum apa-apa sudah diputas dengan mana dananya. Apakah tidak penting? Itu nanti kita bicarakan. Jelas penting dong dana. Tetapi ketika itu ditanyakan di awal, orang kemudian seringkali hilang ide-ide kreatifnya karena dipenuhi oleh ketakutan itu. Yang kedua, bahayanya adalah kemudian orang hanya menjadi menghargai orang-orang yang berduit dalam tanda kutip yang pemegang dana. Sementara orang-orang yang sebenarnya punya ide-ide yang jauh lebih mahal daripada sekedar dana, kadang dianggap remeh, bahkan dianggap tidak punya hak bersuara. Yang ketiga bahayanya, kalau kita hanya fun-minded atau hanya berpikir mana dananya, seringkali kita kemudian terbiasa menjadi tangan di bawah. Tidak pernah berpikir bagaimana menjadi tangan di atas. Keempat, bahaya yang selanjutnya adalah ketika sudah kita sering menjadi tangan di bawah dan enggak berpikir bagaimana tangan di atas, kita itu kemudian menjadi orang-orang yang kehilangan dignity, kehilangan marwah, kehilangan martabat. Karena apa? Seringkali kemudian kita menjadi orang-orang yang rela kehilangan prinsip demi agar mendapatkan fun atau dana. Lah terus bagaimana dulu? Dana tetap penting dong. Saya ingat dawuh Abi Mukhtar bahwa beliau selalu mengatakan sama saya bahwa kami juga para santri, Gus, dana itu ya artinya fun, boleh kita itu butuh uang, tapi jangan cinta uang. Saya memaknai dawuh Abi Mukhtar itu, kita itu tetap membutuhkan fun, kita tetap membutuhkan dana, kita tetap membutuhkan uang. Tapi jangan terjebak menjadikan uang sebagai nomor 1 semua pertimbangan.
Jangan menjadikan uang sebagai satu-satunya apalagi pertimbangan untuk misalnya menyusun program, misalnya untuk mengabdi kepada umat, misalnya untuk melakukan satu kerja-kerja kebaikan. Nah, terus bagaimana dulu? Tadi dalam training itu saya juga memberi satu simulasi tentang saya sebut sebagai teori, tapi bukan ANT. Kalau dalam ilmu sosial ANT itu disebut aktor neto teori, tapi ini itu semut ya. Semut, teori semut saya bilang gitu. Jadi coba ya, dulu dimanapun, pemirsa dimanapun berada, coba ambil satu semut gitu kan, satu semut di tempat Anda masing-masing, lalu masukkan semut itu ke botol gitu ya. Kemudian semut itu zaman ke bandara, kemudian terbanglah entah ke Papua atau ke Aceh atau kemana yang jauh pokoknya dari tempat Anda. Kemudian taruh semut itu di sana, entah di tengah hutan, di kota atau dimanapun. Taruh semut itu yang awalnya dari desa Anda tadi. Taruh semut itu di situ, lalu coba lakukan dialog imajinatif. Coba ngobrol dengan semut itu. Kira-kira semut itu ketika Anda tanya, "Hei semut, kamu takut nggak nyari makan di sini?" Kira-kira jawabnya apa? Saya yakin jawabnya enggak takut. Dengan cara apa kita melihat enggak takut? Dia begitu yakin, begitu keluar dari kota Anda, dia akan langsung nyari itu. Pertanyaan kedua, apakah dia diam, mengeluh, atau meratapi nasib kenapa dijauhkan dari tempat nyaman dia di tempat asalnya? Enggak. Dia tidak mengeluh, dia tidak bergerak, tidak diam, atau hanya sekedar meratapi nasib, atau sekedar menyalahkan orang yang bawa, dia langsung bergerak. Dia langsung bergerak, dia langsung ikhtiar. Nah ini yang harus dijadikan. Dia tidak pernah bertanya, mana dananya? Enggak. Kenapa? Karena dia yakin tuh. Nah, dari cerita semut itu, masa sih semut yang mungkin volume otaknya tidak ada 1/1000 atau 1/100 dari volume otak kita sebagai manusia, di mana kita diciptakan sebagai insan kamil atau ahsani takwim. Lalu kemudian hanya karena ingin bergerak untuk kebaikan, lalu kita selalu mengeluh dan mempertanyakan dari mana dananya. Begitu. Masa sih kita kalah sama semut? Nah, itu pertanyaannya. Sehingga apa tuh, Lord? Kami selalu meyakini bahwa ya, uang itu penting, ya, dana itu penting, tetapi ada hal-hal yang jauh lebih penting dari semua itu. Kenapa? Karena ide-ide kreatif. Karena apa? Ghiroh atau semangat. Karena apa? Kepedulian atau sense of crisis. Karena apa? Kerjasama, teamwork, network. Itu juga hal-hal yang tidak kalah penting ketika kita mau melakukan kerja-kerja kebaikan. Sebagai contoh. Kalau misalnya ini, saya kasih analogi. Panglima Sudirman, ketika ada agresi kedua Belanda, di mana Belanda mencederai perjanjian dengan Indonesia, lalu dia melakukan dengan membonceng sekutu, lalu kemudian masuk ke Indonesia lagi. Saat itu Panglima Sudirman dengan ghiroh perjuangannya, semangat jihad untuk mengusir penjajah, langsung memilih untuk mengambil metode gerilya langsung ke hutan. Padahal Panglima Sudirman saat itu sakit. Nah saat itu pengikut-pengikut setia Panglima Sudirman ketika diajak untuk program melawan Belanda itu, tadi itu yang tanya, dari mana dananya? Kenapa? Bukan karena tidak penting. Logistik untuk perang penting. Tapi yang lebih penting adalah, pertama, start, mulailah. Jangan banyak bertanya dulu. Yang kedua adalah, lakukan itu dengan ikhtiar penuh bahwa nanti pasti itu, ketika kita sudah terdesak oleh, kita akan nyari kok. Seperti semut tadi. Ketika sudah berada di situ, dia akan nyari itu. Itu adalah animal instinct. Itu adalah survival instinct setiap manusia. Maka biarkan ide kreatif itu muncul dulu. Biarkan ghiroh dan semangat idealisme itu muncul dulu. Tereksplorasi dulu. Setelah itu baru kita bicara. Jadi pertanyaan tentang bagaimana atau dari mana dananya, itu tidak kok keliru. Tapi salah di tempat waktu yang salah. Pertanyaan itu jangan ditanyakan di awal ketika kita hendak melakukan kebaikan, tapi mungkin di tengah setelah ide-ide bagaimana melakukan kebaikan itu muncul, baru kita berpikir itu. Lalu kemudian mencari, lalu kemudian ikhtiar. Semut tadi bukan berarti kemudian tidak perlu gula, tetapi dia selalu mencari apa yang bisa membuat
dia hidup. Pertanyaan untuk semut adalah, apa coba yang paling penting biasanya yang disukai semut? Biasanya ada titik-titik, ada semut. Titik-titiknya apa? Maka ada gula, ada semut. Berarti yang paling disukai semut dianggap penting adalah gula. Sekarang pertanyaan saya, apakah semut tadi ketika di sana ada gula? Tidak ada. Tapi dia bisa hidup? Insya Allah bisa. Kenapa? Karena dia berpikir bahwa how to survive, bagaimana bisa bertahan hidup, itu tidak harus dengan gula. Sekarang saya tanya kepada masyarakat hedon kita ini ya, what realistis, apa yang paling penting dari kita? Jujur. Uang. Uang. Apakah kalau tidak ada uang kita tidak bisa hidup? Ya tentu sulit, karena sekarang semuanya membutuhkan uang. Jujur itu begitu. Tapi apakah itu satu-satunya? Nah, ini yang kemudian harus kita rubah, di mana kita tetap membutuhkan tapi jangan cinta. Itu akan membawa kita pada level kreativitas yang lebih baik, juga kepada level motivasi yang lebih baik, yang kalau dalam bahasa kita adalah ghirah untuk melakukan kebaikan. Pada dasarnya nanti terus kemudian gini dulur, ketika misalnya dalam hal zakat ya, orang bicara zakat itu kan ketika seseorang sudah mencapai nisab atau sudah mencapai kadar untuk harus melakukan zakat. Padahal tidak semua orang itu punya kemampuan untuk sampai nisab. Misalnya per tahun harus punya penghasilan misalnya 60 sekian juta misalnya. Karena tiap bulan dia harus punya penghasilan di atas 5 juta atau 2 juta sekian misalnya. Nah, padahal tidak semua orang punya penghasilan itu. Nah, kalau dengan asumsi itu maka dia akan selalu berada di tangan di bawah. Kapan dia bisa tangan di atas? Padahal untuk tangan di atas tidak harus selalu menunggu dia bisa berzakat mal, berzakat profesi. Tapi dia bisa menggunakan mekanisme sedekah. Di mana sedekah ukurannya bukan nisab berapa kadar misalnya 85 gram emas atau apa. Tetapi dia ukurannya iman. Bahkan uang 1.000 pun ketika penghasilan dia hanya 40.000, itu bisa menjadi tangan di atas. Ingat sabda Nabi, al-yadul ulya khairu minal yadis sufla. Jadi bagaimana tangan di atas itu kata Nabi lebih baik daripada tangan di bawah. Meningkatkan dignity, marwah, kehormatan orang yang dianggap tidak mampu, tapi ternyata mampu berderma. Ini karena mindsetnya dirubah. Bahwa untuk bisa berbuat kebaikan jangan bertanya itu dulu, tapi lakukan apa yang terbaik, bahwa kita sebut sebagai resources bukan hanya fun. Maka dalam berkegiatan kita harus mampu mengkoneksikan resources, baik money maupun non-money. Artinya apa? Di dalam resources itu ada juga fun. Tapi di dalam fun tidak selalu ada resources. Artinya apa dulur? Saya ingin akhiri statement kajian malam ini dengan begini. Allah berfirman dalam surat Al-Ikhlas itu kan jelas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus somad. Ila akhir ayat. Allahus somad itu artinya Allah selalu mencukupi kebutuhan makhluknya. Secara tafsir begitu. Artinya ketika Allah dalam tanda kutip menyobek mulut kita di perut ibu, untuk ini dikasih mulut, itu Allah sudah pasti menjatah rezekinya. Tentang sedikit dan banyak relatif buat orang yang dengan kebutuhan sekali belanja harus ke Singapura, maka penghasilan 50 juta tentu sedikit. Tetapi buat orang yang kalau belanja cukup ke pasar tradisional, 50 juta adalah uang terkaya yang dia punya. Maka bagaimana? Rizki itu bukan hanya melulu tentang nominal atau tentang angka-angka di belakang digit, tapi rizki itu bisa berupa informasi, bisa berupa kesehatan, bisa berupa iman, bisa berupa support, bisa berupa jaringan teman dan lain sebagainya. Maka ada Gus Naim itu ngajak saya, Gus, kenapa sih orang nggak brother rising? Kenapa orang nggak mencoba untuk melakukan mencari saudara sebanyak-banyaknya? Betul. Tadi kembali ke Panglima Sudirman, seandainya anak buah Panglima Sudirman tadi ketika diajak bergerilya lalu mengatakan kepada Panglima Sudirman, dari mana Pak Dirman dananya? Kira-kira kita sekarang merdeka? Enggak, gitu loh. Sama dengan misalnya para dai yang dulu
datang ke Indonesia, ke pulau ini untuk kemudian berdakwah dan lain sebagainya. Lalu kemudian kita, para dai itu berpikir dulu dari mana dananya, mungkin mereka nggak akan pernah sampai di sini. Dan seterusnya, perjuangan orang-orang terdahulu. Jadi itu yang ingin saya sampaikan, bahwa bukan berarti kemudian tidak penting, tetapi bukanlah yang terpenting. Sehingga menurut saya, ayo kita mulai merubah mindset kita supaya apa? Ada korupsi yang nggak habis-habis, ada ya ini yang lagi viral misalnya pejabat dengan ini, kita nggak usah mengolok-olok pejabatnya lah, kita nggak usah mencaci maki mereka, itu sudahlah, itu bukan persoalan dia salah atau benar, penyakit itu bisa menular kepada siapapun termasuk kita. Jadi ketika ada fenomena seperti itu, refleksinya kepada kita. Kenapa? Karena kita masih menempatkan uang atau material itu sebagai satu-satunya hal terpenting di dalam hidup kita. Sehingga apa? Dikasih gaji sekian, masih kurang, dan sebagainya. Bukan hanya si oknum pejabat itu, atau anak-anak oknum pejabat itu. Penyakit itu bisa nular kepada siapapun. Itu yang disebut hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Bahwa cinta dunia itu adalah pangkal dari segala kesalahan atau kejahatan. Dan ini yang harus kita pangkas dari akarnya, kita cabut itu dengan hubbud dunianya itu dihilangkan dengan hanya sekedar need yang kita butuhkan saja. Dan itu yang dikhawatirkan Rasulullah, bahwa nanti akan ada penyakit wahan, penyakit cinta dunia dan takut mati. Dan ini yang harus kita lawan sehingga kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang penuh semangat, penuh giroh, penuh optimisme dan produktif. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu pekan depan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.